Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak, dimanapun kalian berada. Membutuhkan orang lain. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak berdoa secara pribadi. Berdoa dimulai. Setelah anak-anak berdoa, kita lanjutkan pelajaran kita. Aku membutuhkan orang lain. Di dalam materi ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, dalam materi ini kita akan belajar bahwa ada banyak kebaikan-kebaikan dari orang lain yang kita alami di dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar untuk semakin bertanggung jawab dalam melayani orang lain. Kita ikut bertanggung jawab kepada mereka yang juga membutuhkan kita. Yang ketiga, kita belajar dari kitab suci bahwa manusia saling membutuhkan. Kita akan mengambil perikop dari kisah cara hidup jemaat perdana. Yang keempat, kita diajak untuk senantiasa bersyukur atas kesempatan kita hidup bersama dengan orang lain, kebersamaan kita dengan orang lain. Nah, ini adalah 4 hal yang akan kita pelajari dalam materi Aku Membutuhkan Orang Lain. Nah, jika anak-anak melihat gambar yang ada di layar, sejak dalam rahim seorang ibu, manusia, kita masing-masing, sudah menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita mungkin belum menyadarinya secara langsung, tapi kita sudah merasakan bahwa kita adalah makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri. Dan kita pasti membutuhkan orang lain. Kamu bisa lahir ke dunia ini berkat seorang ibu. Kamu bisa besar hingga sekarang juga berkat banyak orang yang ada di sekitarmu. Itu artinya kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yang membutuhkan orang lain. Nah, karena kita adalah makhluk sosial, maka kita selalu berhubungan, berelasi, berteman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maksudnya apa? Berhubungan, berelasi, berteman. Maksudnya, karena kita adalah makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Karena kita membutuhkan orang lain, kita berteman dengan orang lain, kita butuh teman. Kita berbicara, kita berkata-kata, kita hidup bersama di tengah keluarga karena kamu butuh keluarga. Kamu juga berhubungan, berinteraksi, berbicara dengan gurumu karena kamu juga butuh belajar. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita berelasi dengan orang lain. Kita butuh mereka, jadi kita hidup bersama dengan mereka. Kita tidak bisa belajar-belajar sendiri tanpa butuh orang tua, butuh orang lain, apalagi tidak mau peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai ya anak-anak ya, kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial. Nah, sikap manusia maksudnya karena kita adalah makhluk sosial, maka kita saling memberi dan juga menerima di dalam hidup bersama orang lain. Jadi kita memberi apa yang kita mampu berikan. Ada banyak hal yang bisa kita berikan, bukan hanya soal materi atau uang, tapi juga kita bisa memberikan bantuan tenaga, bantuan pengertian, bantuan untuk semakin mengasihi orang lain.
Nah, itu maksudnya memberi atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Tapi kita juga menerima dari orang lain. Contohnya, kasih sayang dari orang tua, pelajaran dari bapak ibu guru, kasih sayang dari kakak ataupun adik atau kakek, nenek, dan persahabatan dari teman-teman yang ada di sekitarmu. Nah, itu artinya kita butuh dan kita juga harus mau memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, manusia itu saling tergantung satu sama lain, saling membutuhkan. Coba kita lihat, apa sih letak saling ketergantungan kita? Kita mulai dari lingkungan pertama kita, yaitu keluarga. Apakah kamu bisa sebesar sekarang ini tanpa dukungan keluarga? Bisakah kamu hidup sendiri, mencari makan sendiri, menyekolahkan diri sendiri? Tentu tidak ya anak-anak ya. Semua itu pertama-tama adalah berkat dari kasih orang tua. Kamu dibesarkan di dalam keluarga, kamu dipenuhi seluruh kebutuhannya oleh orang tuamu. Kamu dapat kasih sayang dari keluargamu. Nah, itu semua berarti kita butuh keluarga. Kita butuh orang lain. Yang berikutnya, mungkin yang paling sering kamu rasakan ketika kamu masuk di sekolah dulu ya. Bahkan mungkin saat ini di sekitar rumahmu, kamu juga butuh teman. Bersama dengan teman, kamu bisa belajar bersama, bermain bersama, bahagia bersama. Kamu belajar banyak hal bersama dengan temanmu. Kamu belajar untuk percaya diri, untuk berani, untuk jujur, untuk disiplin. Ada banyak hal yang membantu kamu untuk berkembang jadi manusia yang lebih baik lewat persahabatanmu dengan teman-temanmu. Kamu juga membutuhkan guru, tentu saja. Tidak ada kan yang bisa langsung pintar sendiri? Tentu saja, oh iya Bu, dibantu orang tua. Betul sekali. Tapi tetap saja kita juga butuh bantuan dari Bapak Ibu guru. Ini maksudnya bahwa kita butuh orang lain. Tadi kita sudah butuh keluarga, butuh teman, butuh guru. Lalu yang berikutnya, ketika kita sakit, kita butuh tenaga kesehatan, dokter, perawat, atau bidan. Nah, mereka juga kita butuhkan. Kita tidak bisa kalau sakit ya sembuh sendiri. Kita juga butuh bantuan mereka. Inilah yang dimaksud ketergantungan satu sama lain. Lalu, apakah kita membesarkan ayam yang kita makan setiap hari sendirian? Tidak ya. Kita membeli dari pasar. Pasar mengambil dari mana? Dari peternak. Sama halnya juga dengan sayur atau buah yang kita makan. Nah, inilah saling ketergantungan, saling membutuhkan satu sama lain. Ini adalah lingkup besar. Nah, di dalam kebersamaan itu, dalam kebersamaan dengan orang lain itu, kita semakin berkembang. Kita belajar untuk menyadari bahwa kita butuh mereka, maka kita belajar untuk bersyukur, belajar untuk semakin memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kesadaran sebagai makhluk sosial, menyadari bahwa kita butuh orang lain, membuat kita untuk membentuk suatu kelompok yang disebut masyarakat. Bu, masyarakat itu yang seperti apa? Masyarakat itu berarti orang-orang yang berada di sekitar kamu. Bisa lingkungan keluargamu, lingkungan tetanggamu, lingkungan sekolahmu. Itu adalah kelompok masyarakat di mana kamu tinggal. Jadi masyarakat adalah sebuah lingkungan di mana kamu tinggal yang berhubungan langsung dengan dirimu. Nah, masyarakat yang baik pasti dan tentunya memiliki rasa solidaritas. Solidaritas, toleransi, dan saling melindungi. Bisa saling membantu. Saling membantu yang mereka punya kemampuan sebatas ini. Jadi saling mengerti. Tidak kamu kok yang berat, saya kok yang ringan. Jadi seperti di gambar ini ya, mereka saling memahami. Mereka mengerti
bagaimana batas kemampuan masing-masing. Lalu saling memberi, yang mampu membantu yang kurang mampu. Memberikan donasi, memberikan bantuan ya. Ini adalah contoh solidaritas atau toleransi dan saling melindungi di dalam masyarakat di mana kita tinggal dan hidup bersama orang lain. Nah, gambaran ini atau harapan yang diinginkan di dalam masyarakat ini dulunya juga sudah dilakukan oleh jemaat perdana atau jemaat pertama. Jemaat perdana itu berarti adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus, murid-murid Kristus, para rasul, yang pertama kali membentuk gereja. Gereja yang dimaksud adalah bukan bangunannya, tapi kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi perkumpulan itu yang mengimani Kristus itu, yang pertama kali itu, itulah yang disebut dengan jemaat perdana. Nah, mereka sudah menunjukkan cara hidup jemaat yang sungguh luar biasa. Silahkan anak-anak membacanya. Kehidupan jemaat perdana, jemaat pertama itu adalah gambaran dari sebuah komunitas. Komunitas ini ya sama dengan masyarakat tadi yang ideal. Yang ideal itu maksudnya yang didambakan, yang paling gambaran yang sempurna lah istilahnya. Jadi yang paling ideal, yang paling bagus. Nah, inilah gambarannya. Gambarannya yang seperti apa? Pertama, mereka sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Sehati berarti kita seperasaan, kita memahami orang lain. Mereka saling menolong. Mereka mengerti bagaimana apa kebutuhan orang lain, apa yang dibutuhkan oleh sesamanya. Perkumpulannya, orang-orang yang bersama-sama dengan mereka. Mereka sehati sejiwa. Tidak ada pertengkaran, yang ada saling pengertian. Lalu harta benda mereka untuk kepentingan bersama. Jadi tidak ada yang istilahnya kaya, tidak mau membantu yang tidak mampu. Tapi mereka justru malah menyerahkan apa yang mereka miliki. Bukan berarti mereka menyerahkan semuanya, tapi mereka menyerahkan untuk membantu orang yang kurang mampu. Jadi mereka punya kepekaan atau empati yang luar biasa sebagai perwujudan iman mereka. Jadi ini adalah bentuk wujud iman mereka ya anak-anak ya. Nah, harta benda mereka itu bukan hanya dikumpulkan untuk diri mereka sendiri, tapi juga disumbangkan, diberikan kepada para rasul untuk dipergunakan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Yang ketiga, mereka senantiasa berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Jadi selain mereka sehati sejiwa saling mengerti, mereka juga membagikan harta benda mereka, materi. Mereka juga dekat dengan Tuhan. Mereka rajin berdoa, berkumpul bersama. Memecah roti ini maksudnya merayakan kembali perayaan roti tak beragi yang waktu itu dirayakan oleh Yesus bersama para murid. Jadi mereka mengenangkan kembali peristiwa itu. Nah, ini adalah gambaran yang ideal, gambaran yang begitu diharapkan, yang didambakan, yang sempurna lah istilahnya. Nah, itu adalah gambaran yang diharapkan oleh Kristus kepada kita masing-masing, menjadi makhluk sosial yang baik, menjadi pribadi yang baik di tengah orang lain, di tengah orang-orang di mana kita tinggal. Punya sikap simpati dan empati.
Kalau simpati mungkin, oh kasihan ya. Tapi kalau sudah pada empati, kita bukan hanya bisa merasakan, tapi kita juga ikut membantu. Jadi bukan cuma sekedar perkataan, tapi benar-benar tindakan. Yang kedua, kita bertanggung jawab demi kepentingan bersama. Jadi kita tidak hanya mementingkan keinginan kita masing-masing, kebutuhan kita masing-masing, tapi kita melihat kepentingan bersama. Kita lihat orang-orang di sekitar kita. Kita tidak jadi makhluk yang egois, tidak menjadi makhluk yang hanya memikirkan keuntungan untuk kita saja. Yang ketiga, kita jadi pribadi yang murah hati. Murah hati berarti mau berbagi satu sama lain. Tidak melihat, oh dia menguntungkan bagiku, baru saya berikan. Atau dia baik padaku, maka saya juga baik kepadanya. Tapi sungguh-sungguh murah hati yang benar-benar tulus tanpa mengharapkan apakah orang itu bisa membantu, apakah orang itu mampu membalasnya suatu hari nanti. Yang keempat, menjadi pribadi yang baik di tengah masyarakat. Nah, menjadi pribadi yang baik tentu saja sulit. Melaksanakan keempat hal yang di atas juga nampaknya memang sangat sulit. Tapi itu adalah perwujudan iman kita, buah dari iman kita. Jika kita berkata, oh saya mengimani Kristus, maka kita pun berusaha. Ini ya anak-anak ya, bukan berarti kita langsung bisa melakukannya. Tentu ada sebuah proses. Jadi kita belajar untuk semakin menjadi pribadi yang baik. Tidak langsung jadi orang baik, tapi berproses jadi orang baik di tengah masyarakat. Belajar untuk murah hati, belajar untuk tidak egois, belajar untuk empati kepada orang lain. Nah, itu semua adalah perwujudan iman kita. Kalau kita beriman, maka buktinya apa? Yaitu tadi, melakukan hal-hal yang baik tadi. Jadi buah itu berarti tindakan nyata kita akan iman kita pada Yesus. Nah, anak-anak, Ibu harap lewat materi ini anak-anak semakin menyadari bahwa banyak orang-orang di sekitar kita yang sudah melakukan hal-hal yang baik untuk kita, baik kita sadari maupun tidak langsung kita sadari. Tapi ada banyak orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Apa yang Tuhan harapkan untuk mereka? Kita jadi pribadi yang baik di tengah masyarakat. Ibu harap anak-anak bisa melakukannya di dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi anak yang baik di tengah keluarga. Jadi teman yang baik di tengah persahabatan kalian. Menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi, yang mau memahami, mengerti, dan setia kepadanya. Demikian materi kita pada materi Aku Membutuhkan Orang Lain. Tuhan Yesus memberkati.